Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri atau Kerajaan Panjalu adalah sebuah kerajaan yang berdiri pada abad ke-12 antara tahun 1042 sampai tahun 1222 dan terletak di tepi Sungai Brantas, Jawa Timur. Kerajaan ini dahulu adalah bagian dari Kerajaan Matraman kuno dengan corak Hindu Siwa. Sejarah Kerajaan Kediri diawali oleh Airlangga yang membagi wilayah kerajaan menjadi dua pada tahun 1041 Masehi yang dilakukan oleh Empu Barada. Kedua kerajaan tersebut kemudian menjadi Jenggala dan Panjalu. Kedua kerajaan ini dibatasi oleh Gunung Kawi dan Sungai Brantas. Diperkirakan sepeninggal Airlangga kedua kerajaan terjadi konflik. Berdasarkan prasasti Sirah Keting tahun 1104 Masehi, diketahui bahwa muncul nama Raja Sri Jayawarsa yang dianggap raja pertama Kediri. Kehidupan sosial Kerajaan Kediri. Kehidupan sosial masyarakat Kediri cukup baik, kesejahteraan rakyat meningkat. Masyarakat hidup tenang. Dalam Kita Lingwai Taita 1178 karya Cuku Fei yang menerangkan bahwa orang-orang Kediri memakai kain sampai lutut, rambutnya diureir, rumah-rumah telah teratur dan bersih. Lantai obinnya berwarna hijau dan kuning. Pertanian dan perdagangan telah maju, orang-orang yang salah didenda dengan emas, pencuri dan perampok dibunuh. Telah digunakan mata yang perang. Orang sakit tidak menggunakan obat, tapi memohon kesembuhan pada dewa ataukah pada budeha. Tiap bulan kelima diadakan pesta air. Alat musik yang digunakan berupa seruling, gendang, dan gambang doktor kayu. Dengan kehidupan masyarakat yang aman dan damai, maka seni dapat berkembang. Antara lain kesusastraan yang paling maju adalah seni sastra terutama Jawa kuno. Namun, karya-karya sastra pada masa Kerajaan Kediri kurang mengungkap keadaan pemerintah dan masyarakat pada zamannya. Pada masa Kamswara, perkembangan karya sastra mencapai puncak kejayaan. Kehidupan ekonomi. Kediri merupakan kerajaan agraris dan maritim. Masyarakat yang hidup di daerah pedalaman bermata pencaharian sebagai petani. Hasil pertanian di daerah pedalaman Kerajaan Kediri sangat kelimpah karena didukung oleh kondisi tanah yang subur. Hasil pertanian yang melimpah memberikan kemakmuran bagi rakyat. Masyarakat yang berada di daerah pesisir hidup dari perdagangan dari pelayaran. Pada masa itu, perdagangan dan pelayanan berkembang pesat. Para pedagang KEDERE sudah melakukan hubungan dagang dengan Maluku dan Sriwijaya. Pada masa itu, mata yang terbuat dari emas dan campuran antara perak, timah, dan tembaga sudah digunakan. Hubungan antara daerah pedalaman dan daerah pesisir sudah berjalan cukup lancar. Sungai Brantas banyak digunakan untuk lalu lintas perdagangan antara daerah pedalaman dan daerah pesisir. Kejayaan Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaan ketika masa pemerintahan Raja Jayabaya. Daerah kekuasaannya semakin meluas, yang berawal dari Jawa Tengah meluas hingga hampir ke seluruh daerah Pulau Jawa. Selain itu, pengaruh Kerajaan Kediri juga sampai masuk ke Pulau Sumatera yang dikuasai Kerajaan Sriwijaya. Kejayaan-kejayaan pada saat itu semakin kuat ketika terdapat catatan dari kronik Cina yang bernama Cuku Fei pada tahun 1178 Masehi berisi tentang negeri paling kaya di masa Kerajaan Kediri pimpinan Raja Sriwijaya. Sriwijaya bukan hanya daerah kekuasaannya saja yang besar, melainkan seni sastra yang ada di Kediri cukup mendapat perhatian. Dengan demikian, Kerajaan Kediri semakin disegani pada masa itu. Runtuhnya Kerajaan Kediri pada masa pemerintahan Kertajaya terjadi pertentangan dengan kaum Brahmana. Mereka menganggap Kertajaya telah melanggar agama dan memaksa menyembahnya sebagai dewa. Kemudian kaum Brahmana meminta perlindungan Ken Arok Akwat Tumapal. Perseruan memuncak menjadi pertempuran di Desa Ganter pada tahun 1222 Masehi. Dalam pertempuran itu Ken Arok dapat mengalahkan Kertajaya. Pada masa itu menandai berakhirnya Kerajaan Kediri. Setelah berhasil mengalahkan Kertanegara, Kerajaan Kediri bangkit kembali
Di bawah pemerintahan Jaya Katuang, salah seorang pemimpin pasukan Singasari, Raden Wijaya berhasil meloloskan dari Kemadua karena perilakunya yang baik. Gaya memperbolehkan Raden Wijaya untuk membuka hutan Tanik sebagai daerah tempat tinggalnya. Pada tahun 1293 datang tentara Mongol yang dikirim oleh Kaisar Kubilahan untuk membalas dendam terhadap Kertanegara. Keadaan ini dimanfaatkan Raden Wijaya untuk menyerang Jaya Katuang. Ia bekerja sama dengan tentara Mongol dan pasukan Madura di bawah pimpinan Arya Wijaya untuk menggempur Kediri. Dalam perang tersebut, pasukan Jaya Katuang mudah dikalahkan. Setelah itu tidak ada lagi berita tentang kerajaan Kediri. Prasasti peninggalan kerajaan Kediri. 1. Prasasti Sirah Ketin. 2. Prasasti Ngantang. 3. Prasasti Seker. Candi peninggalan kerajaan Kediri. 1. Candi Penataran. 2. Candi Gura. 3. Candi Todong Wongso.